Halo sahabat Paitolo, pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas tentang kode KBLI bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan informasi terbaru terupdate dari channel ini. Sahabat semuanya, tentunya bagi Anda yang ingin mengurus izin usaha, karena sekarang mengurus izin usaha itu memang sangat mudah, bisa menerbitkan NIB atau nomor induk berusaha, di mana proses pengurusannya bisa dilakukan secara online. Nah, tentunya bagi Anda yang memiliki usaha di bidang makanan minuman, ada beberapa pilihan KBLI atau kode baku lapangan usaha Indonesia, di mana kode KBLI ini bisa membantu sahabat semuanya untuk membuat nomor induk berusaha, di mana nanti kita akan bahas juga apa sih perbedaan dari kode-kode KBLI ini, karena dari pelaku UMKM di bidang makanan ini tentunya bagi mereka yang memiliki tempat usaha yang menetap dan punya bangunan permanen, tentunya kode KBLI-nya berbeda bagi mereka yang tempat usahanya itu bisa bongkar pasang dan berpindah-pindah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kode KBLI berkaitan tentang makanan dan minuman untuk pelaku usaha yang dia memiliki warung atau warung makan atau warung minum ataupun rumah makan, di mana untuk kode KBLI-nya bagi pelaku usaha yang memiliki rumah makan atau warung makan itu adalah 56102 dan 56103 itu untuk kedai makanannya. Jadi ada perbedaan antara rumah makan atau warung makan dengan kedai makanan. Kalau rumah atau warung makan ini adalah bagi yang bangunannya permanen. Untuk kedai makanan adalah bangunannya bongkar pasang. Itu masuk kategori untuk 56103 dan 56102 itu untuk rumah atau warung makan. Lalu apabila memiliki usaha seperti bakso, mie ayam, itu masuk kategori apa? Itu apabila bangunannya permanen maka bisa dimasukkan untuk kode KBLI rumah atau warung makan atau 56102. Nah, berikutnya untuk pelaku UMKM yang dia hanya berjualan minuman, maka kalau tempatnya itu berpindah-pindah dan bongkar pasang, tidak punya bangunan permanen, maka bisa masuk ke kategori 56304 atau kedai minuman. Nah, apabila tempatnya permanen, maka yang di situ hanya dijualkan hanya minuman saja, maka bisa masuk di 56303, yaitu rumah minum atau warung minum. Jadi ada perbedaan sendiri. Apabila spesifiknya hanya untuk minum saja, maka bisa masuk ke kedai minuman. Apabila hanya berjualan, tempatnya bongkar pasang di pinggir jalan, itu bisa masuk kategori 56304, yaitu kedai minuman. Tapi apabila warung makan 56102 ini, itu di situ memang sebenarnya bisa menjual minuman juga, di mana produk utamanya yang dijual adalah makanan, tetapi bisa juga dijual di situ minuman, sehingga bisa disebut sebagai rumah makan atau warung makan. Nah, tetapi bagi yang tempatnya tidak permanen, bongkar pasang, tapi dia juga menjual makanan, produk utamanya adalah makanan, maka dia juga masuk ke kategori kedai makanan. Sehingga ini bisa memberikan sedikit gambaran penjelasan bagi sahabat semuanya perbedaan antara pelaku usaha ini, di mana ditentukan oleh tempat usaha yang permanen atau tidak, sehingga pemilihan kode KBLI-nya juga harus disesuaikan dan harus sesuai dengan usaha yang dijalankan. Apabila hanya menjual minuman saja, maka dominan minuman bisa disebut sebagai kedai minuman apabila tempatnya bongkar pasang dan tidak menetap. Apabila tempatnya itu menetap, maka masuk di rumah minum 56303. Demikian penjelasan tentang KBLI untuk pelaku usaha makanan, terutama untuk rumah makan, kedai makanan, kedai minuman, atau rumah minum. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat Cuma. Cukup sekian dan salam untuk semuanya.